kita lanjutkan. Syahwat siap. Saya mengawali satu pertanyaan, kemudian disusul teman-teman tolong dimoderatori. Mengenai epistemologi tadabbur Syahwat, saya pernah mendengar tapi tidak langsung dari Syahwat mengenai hubungannya sama dubur. Wallahu alam, kalau logikanya saya bisa paham, karena maksudnya dubur itu gini. Jadi kalau tafsir itu dilihat mobil dan mesinnya perfect apa tidak, bagus apa tidak. Tapi kalau tadabbur itu yang penting yang keluar dari knalpot. Jadi kalau taimu bagus berarti sehat badanmu, bener nggak? Jadi mohon mulai sekarang kalau beol dilihat ya. Dilihat, diamati ya, dipotret ya. Terus di kolase ya. Kemudian di-share untuk PP. Maksud saya gini, kalau tadabbur itu ukurannya adalah yang penting output akhlakmu menjadi lebih bagus apa tidak. Bahwa tidak sempurna caramu menafsirkan mungkin, tapi yang penting membuat kamu menjadi lebih baik, kira-kira gitu. Jadi apa benar kata tadabbur ada hubungannya sama dubur? Oke, berikutnya, yuk Fami kita berikutnya pertanyaannya satu mas, maju mas, mohon dikasih jalan atau mikrofonnya diantar ke sana. 1, 2, 1 lagi 2, oke. Belakang 1, oke. 3 orang minimum ya, oke. Silakan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin. Jadi ada 2 pertanyaan ini untuk saya pribadi tujukan kepada Cak Fuad. Tips-tips agar dalam mentadaburi sunnah maupun Al-Quran tidak terjebak dalam penyempitan tekstual. Bagaimana tips-tipsnya agar kita tidak terjebak dalam penyempitan kontekstual dalam suatu Al-Quran maupun sunnah. Terus yang kedua, satu lagi mas. Yang kedua mengenai makna ataupun tadabbur dalam arti kepemimpinan. Saya sudah sedikit melakukan tadabbur, jadi menemukan ada 3 kata yang bisa diartikan kepemimpinan, yaitu rois, amir maupun aulia. Seperti itu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi tidak terencana dan spontan mengangkat tangan, jadi mungkin kalau kata-kata saya itu kepontal-pontal ya mohon dimaafkan. Jadi gini Cak, saya sudah cukup lama mengikut. Oh ya, nama saya Imran Wahyudi. Jadi tinggal di Bogor, tapi aslinya Jawa Timur, Magetan. Jadi logatnya bukan logat Jakarta, Mas. Saya sudah agak lumayan ngikutin terus acara Makyah, dan saya berusaha untuk mendataburi juga. Yang utama adalah mengamalkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Ada satu hal yang sangat kunci bagi saya dari pengalaman pribadi, yaitu apa yang disampaikan Cak Nun dan teman-teman di Makyah ini adalah, pertama adalah keluar dari mainstream. Apa yang terjadi dilakukan oleh orang kebanyakan, kita agak keluar sedikit. Lalu yang kedua, mengiwakan materi ya, artinya tidak mengedepankan materi, dan itu ternyata setelah lama telah dirasakan, itu ternyata disitulah letaknya kebahagiaan yang benar-benar kita rasakan. Dan jadi pertanyaan adalah, ketika saya merasakan kebahagiaan saya sendiri, ketentraman bersama keluarga saya, bersama anak-anak saya, tetapi tetangga-tetangga saya itu masih ada di dalam mainstream yang ada seperti di Indonesia ini. Lalu yang kedua, melihat perkembangan berita akhir-akhir ini, sebenarnya saya tidak peduli dengan Indonesia, tapi karena sudah dari lahir sekolah terus dididik untuk cinta kepada nusa dan bangsa Indonesia,
Akhirnya gimana, masa saya nggak mikir belas gitu. Apa sikap kita kepada keadaan Indonesia yang nggak karu-karuan gini, kok semakin hari semakin nggak jelas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daud Abdullah dari Subang. Menyangkut masalah cerita dari Catul masalah hujan atau air. Sebenarnya kita manusia ini harus banyak menyukuri apa yang diciptakan oleh Allah, dari mulai air, tumbuh-tumbuhan, apapun segalanya. Saya umur udah 67 tahun. Alhamdulillah sangat menyukuri dengan terciptanya air. Kakek saya sebenarnya orang Kerinci. Sebelum meninggal dia pernah menyebutkan kepada saya, kamu kalau mandi jangan sembarang mandi. Bacalah, syukurilah air. Dengan terciptanya pohon karet bisa menjadi ban, dengan pasir besi, ombaknya laut membawa pasir besi, terciptanya besi, terciptanya Krakatau Steel bisa menghidupkan semua keluarga. Begitu juga air. Saya dianjurkan sama kakek saya, sebelum kamu mandi syukurilah nikmatnya Allah. Sembuhkanlah penyakit yang ada di tubuh saya, apapun penyakitnya. Kita harus bersyukur. Allah itu Maha tahu, nggak usah harus dalam bahasa Inggris atau bahasa apapun. Termasuk saya memandikan cucu saya juga begitu. Ya Allah, jadikan cucu saya anak yang saleh. Juga begitu juga anak saya. Tapi alhamdulillah saya BPJS saya sampai 67 tahun ini belum pernah kepake, Pak. Begitu, Cak. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin udah dulu, Cak, di respon satu-satu. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab semampu saya. Yang pertama, tolong Mas, Agar tidak terjebak pada tafsir tekstual kontekstual, ya Mas. Tipsnya agar tidak terjebak pada tafsir tekstual dan kontekstual yang mungkin di masyarakat masih abu-abu tadi mungkin. Iya. Jadi tadabbur itu juga perlu tafsir pada suatu keadaan, ya, karena soal tekstual dan kontekstual itu saya kira menjadi sifat dari berbagai ayat maupun hadis, ya. Baik tekstual maupun kontekstual itu kedua-duanya itu ada dibenarkan, ya. Kalau tekstual jelas, ya. Tapi yang kontekstual itu juga merupakan sisi pemaknaan yang juga mengandung kebenaran, tapi tidak mutlak. Kalau pemahaman secara bahasa itu tekstual, itu ukurannya jelas. Tapi kalau tekstual itu sudah ada relativitas di situ, karena sudah berasal dari hasil suatu pemikiran perenungan, ya. Jadi kedua-duanya itu bisa dilakukan, ya, tekstual maupun kontekstual. Tapi ada ayat-ayat yang tidak perlu memikirkan tekstual kontekstualnya karena sudah sangat jelas. Nah, contohnya tadi misalnya, berbuatlah baik sebagaimana Allah sudah berbuat kepadamu. Itu jelas, tidak perlu tafsir lagi yang panjang lebar, ya. Tapi memang ada ayat-ayat yang makna kontekstualnya itu yang lebih diutamakan daripada yang tekstualnya. Nah, oleh karena itu di sini perlu sedikit pengetahuan tentang tafsir, ya, untuk bisa melakukan tadabbur, ya, sedikit pengetahuan tentang makna suatu kata. Apakah dimungkinkan ada makna-makna lain di luar makna lahiriah dari suatu kata. Jadi ini berarti untuk ayat-ayat semacam itu diperlukan juga sedikit pengetahuan tentang penjelasan. Tafsir itu sebenarnya kan penjelasan dari suatu ayat. Di zaman Nabi itu, Nabi pernah sabdanya menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat.
Yang satu memahaminya secara tekstual, yang satu memahaminya secara kontekstual, dan keduanya dibenarkan Rasulullah. Yaitu ketika Rasulullah mengatakan kepada rombongan para sahabat yang akan pulang ke Madinah dari suatu misi, suatu peperangan, Nabi memesankan, nanti kalian sholatnya di kampung Bani Mustalik. Nah, maka sebagian sahabat memahami, oh berarti nanti kita sholatnya harus di kampung Bani Mustalik, tidak boleh sebelumnya. Ya. Tapi yang lain berbeda pendapat, tidak memahaminya secara tekstual tapi kontekstual. Ya. Karena ketika mereka berjalan, ternyata belum sampai di kampung Bani Mustalik sudah masuk waktu asar. Padahal Nabi saya tadi, kamu sholat asar di kampung Bani Mustalik. Maka kelompok kedua memahami ayat tadi secara hadis tadi secara kontekstual dengan mengatakan yang dimaksud Rasulullah itu bukan soal kita sholat di mana, tapi Rasulullah itu mengatakan kepada kita, ya, berjalanlah dengan cepat sehingga nanti waktu asar kamu sudah berada di kampung Bani Mustalik. Tapi kalau nyatanya sebelum sampai sana sudah waktu asar, ya bukan berarti kita tidak boleh sholat asar. Boleh sholat asar, karena inti pesan dari hadis tadi bukan itu, bukan soal tempat di mana sholat. Nah ini sudah kontekstual, ya. Dan kedua-duanya setelah dilaporkan kepada Nabi mengatakan keduanya benar, ya, keduanya benar, ya, tidak dipersalahkan. Jadi jangan takut dengan soal tekstual kontekstual, tapi memang perlu sedikit juga mempelajari penjelasan dari ayat-ayat tadi kalau memang ragu. Ya. Kemudian yang berikutnya, Mas Helmi apa tadi? Perbedaan tiga jenis pemilihan dari Rais, Amir, Ali. Oh ya. Sebelum itu saya pertanyaan calon yang pertama. Jadi memang secara etimologis tadabbur itu ada hubungannya dengan tubur memang. Arti tubur itu sebenarnya sesuatu yang ada di belakang. Ya. Jadi kalau ada idbaru an-nahar itu berarti akhir dari waktu siang, itu masuk maghrib. Ya. Idbarul lail itu berarti waktu sesudah malam, yaitu pagi. Jadi ada istilah itu idbarun nahar dan idbarul lail yang artinya di belakang, sesudah. Jadi kalau dihubungkan bahwa idbar, bahwa tadabbur itu lebih mementingkan output, hasil, ya, itu saya kira sebuah hasil tadabbur yang saya kira tidak salah, ya. Jadi kalau saya kembali referensi dari seorang ahli tafsir, misalnya Imam Mahdhur mengatakan setiap orang Islam itu boleh memahami Al-Quran sesuai dengan pikirannya, pemahamannya, sepanjang pemahamannya itu menambah kuat imannya. Itu saja kuncinya. Kalau setelah membaca Quran dan memahami sesuai dengan yang Anda bisa pahami, dan itu menyebabkan Anda bertambah kuat imannya, maka itu boleh. Tapi kalau Anda membaca suatu ayat, memahami, entah kemudian ragu, ini kok begini ya, wah ini nggak benar ayat ini. Nah, pada posisi seperti itu Anda harus bertanya kepada yang lebih paham. Tapi kalau itu menambah keimanan Anda, maka itu Abdu mengatakan itu namanya tafsir awam, gitu ya, tafsir orang kebanyakan. Ya, kuncinya cuma satu, jangan sampai itu menyebabkan Anda bertambah ragu, tapi menyebabkan Anda lebih kuat keimanannya, kepercayaannya kepada Al-Quran dan kepada Islam secara keseluruhan. Nah, kemudian kalau soal perbedaan tadi Rais, kemudian Amir dan Wali, ya, itu kan sebutan-sebutan. Kalau Quran itu ada istilah wali. Kemudian kalau Amir itu lahir istilah Amir itu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dia disebut dengan Amirul Mukminin.
Rois itu adalah istilah yang lahir di zaman modern. Yaitu ada Roisul Jumhuriyah artinya presiden, Roisul Jami'ah artinya rektor, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau dikaji secara etimologis memang jelas ada perbedaan. Ya. Yang pertama kalau wali, wali di dalam Al-Quran, la tattakhidhil kafirina awliya'a min dunil mu'minin, misalnya itu. Jangan kamu jadikan orang-orang kafir itu sebagai wali-wali, ya, selain orang-orang mukmin. Jadi yang jadikan wali itu orang-orang mukmin. Nah, penjelasan para ulama tentang wali itu yang pertama adalah orang yang dekat, orang yang kamu dengan dia itu sudah tidak ada lagi jarak, itu wali. Kemudian berikutnya ada penafsiran wali itu juga bisa bermakna pemimpin. Karena pemimpin itu adalah orang yang kamu serai untuk mengurus urusanmu. Berarti orang yang betul-betul kamu percaya. Nah, itu sudah pemahaman lanjutan dari kata wali. Ya. Makanya kalau di dalam khazanah pemerintahan Islam itu ada istilah waliyul amri, ya. Waliyul amri, yaitu orang yang mengurusi suatu perkara, itu waliyul amri. Ya, dan kemudian itu juga diartikan sebagai pemimpin. Jadi itu perkembangan makna dari suatu bahasa. Sementara amir itu secara etimologis dari amaro ya'muru, artinya memerintahkan. Orang yang memerintah namanya amir, orang yang diperintah namanya makmur. Makmur itu bentuk lainnya adalah amir. Jadi amirul mukminin itu artinya orang suruhannya orang-orang mukmin. Nah, itu pada dasarnya begitu pengertinya amirul mukminin. Tapi sekarang lain lagi mana amir itu. Kalau di Saudi misalnya namanya amir itu artinya pangeran. Ya, kalau raja malik, ya. Kalau anaknya raja namanya amir, itu masih pangeran-pangeran. Nah, itu amir, zamannya umara. Jadi lihat konteksnya penggunaan kata amir. Tapi secara etimologis tadi itu sebenarnya amir itu adalah orang yang diperintah. Ya. Kongkonan, ya, orang yang diperintah. Maka Umar itu dengan julukan Amirul Mukminin. Tapi kemudian Amir, karena Umar itu khalifah, pemimpin, maka Amir itu juga diartikan sebagai pemimpin. Tapi filosofinya, ya, dari secara etimologis, Amir itu artinya orang yang diperintah. Setahu saya begitu menurut makna bahasa. Sedangkan Rois dari Roksun, kepala, itu digunakan di zaman modern. Ya, itu filosofinya kalau saya baca di buku tentang perbedaan-perbedaan makna kata, ya itu dibandingkan dengan imam, dengan amir, dengan rois. Kalau imam dari ummun, kalau rois dari roksun. Maka kemudian dijelaskan filosofi, berarti kalau imam itu pemimpin yang mempunyai sifat-sifat sebagai seorang ibu, antara lain yang selalu melindungi yang dipimpinnya, melindungi anaknya. Ya. Imam itu selalu mengutamakan kepentingan yang dipimpin daripada dirinya sendiri. Ibu kan begitu, ya. Tidak rela anaknya menderita. Nah, itu seorang ibu. Pemimpin imam kalau dia hubungkan dengan pengertian ibu, ya begitu. Ya. Rakyatnya menderita, dia tidak tahan. Nabi kan begitu ya. Apa itu? Harisun alaika. Ya, harisun bil mu'minin. Sebelum itu azizun alaihim. Ya, merasa berat kalau umatnya itu menderita. Nah, itu sifat Nabi. Jadi kalau melihat orang kafir, Nabi itu merasa berat. Kok ada manusia yang masuk neraka gitu loh. Jadi Nabi itu begitu.
rasa hatinya itu azizun alaih. Dia merasa berat kalau ada umatnya itu sampai nanti dihukum oleh Allah. Nah, jadi itu azizun alaih. Jadi juga itu kalau tadi dihubungkan dengan imam, ya. Sedangkan kalau rois itu karena kepala, maka rois itu ya selalu ingin di atas, selalu ingin dihormati, ya. Selalu ingin menonjol, ya, selalu ingin menonjol. Namanya kepala kan, jadi selalu ingin di atas, ingin menonjol, ya. Dan karena semua itu maka kemudian dia menjadi lemah. Nah, itu rois, ya. Bawa tas saja nggak kuat gitu kalau rois. Ya, buka pintu mobil nggak kuat. Bahkan bawa kertas satu lembar untuk sambutan itu loh, harus dibawakan oleh ajudannya. Nah, kira-kira begitu. Ya, barangkali itu sedikit perbedaan antara tiga istilah tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, menyikapi situasi lingkungan di sekitarnya tadi yang nanya itu masih mainstream, sedangkan dia sudah di maya sudah. Ya, dia merasa disesatkan karena di maya sudah bisa keluar dari mainstream yang dia ketemu saat ini. iya, ya kita kan sudah siap menjadi al-ghuraba itu ya, siap menjadi orang asing, kan gitu ya. Ya siap kita menjadi orang asing. Tuh balil ghuraba kata Rasulullah, berbahagialah orang-orang yang asing, ya, dalam situasi yang buruk tentunya, ya. Bukan asing dalam arti semua orang baik kita sendiri yang buruk, tidak. Tapi semua orang atau mainstreamnya kurang bagus kalau kita menjadi orang yang baik. Nah, itu tidak masalah di situ. Adapun cara mengajak tadi sampai tanyakan juga bagaimana caranya mengajak mereka, kalau diberitahu malah menuduh kita ini sesat dan sebagainya, ya barangkali itu soal metode saja, ya, soal cara. Ya. Kadang-kadang perlu orang lain yang ngomong, bukan kita. Ya. Misalnya kita ajak sekali waktu ke suatu pengajian yang menurut sampean ya cocok untuk bisa mengubah dia. Jadi jangan ngomong sendiri, diajak untuk mendengarkan orang lain. Saya pernah juga punya teman begitu, akhirnya saya kirimi buku, tapi tidak ada alamat pengirimnya. Ya. Dan saya amati dibaca benda, ternyata dibaca. Dan setelah itu kok ada perubahan. Ya, jadi memang kadang-kadang kita tuh perlu cari teknik. Setiap orang itu harus menyadari makomnya. Ya, makomnya di antara orang-orang yang mau kita dakwai. Kalau enggak nanti kita bisa tuduh keminter, dituduh ya macam-macam. Ya, jadi tetap yang namanya bil hikmah dengan cara yang bijak itu harus menjadi pegangan kita. Ya. Oke. Yang kedua itu dia merasa nggak mungkin nggak mikir Indonesia, cuman menyikapinya gimana sedangkan keadaan Indonesia sekarang seperti ini. Ya boleh mikir, cuma aja terus akhirnya TBC gitu ya. Ya kita mikir yang ada di jangkauan kita, kan begitu. Ya kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian anak-anak kita. Kan begitu, keluarga kita. Ya, jadi kita tahu makom lah gitu. Mosok mikir Indonesia sampai gak iso turu, ya akhirnya itu seloro. Nah, ya untuk apa kan gitu. Jadi kita pikir kita yang bisa perbaiki sesuai dengan wilayah kita yang kita punya otoritas di situ. Jadi kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu kan juga begitu, sesuai dengan otoritas yang kita miliki. Ya. Kalau enggak, ya nanti kita, misalnya kalau di kampung kita tuh ada orang minum minuman keras, tentu kita sebagai tetangga tidak punya otoritas untuk langsung gerebek dia. Yang boleh gerebek siapa? Ketua RT. Tapi kalau di rumah kita yang punya otoritas. Jadi nahi mungkar juga harus dilihat tempatnya, ya situasi dan kondisinya. Saya kira tetaplah juga memikirkan kebaikan untuk semua, tapi kita jangan menyiksa diri ya dengan hal-hal yang memang di luar kemampuan kita dan di luar kewajiban kita. Ya. Saya kira itu.
Yang ketiga tadi hanya untuk nambahin. Ya, yang terakhir saya kira soal air tadi itu pengalaman yang bagus, ya. Itu namanya kita mensyukuri setiap tetes dari nikmat Allah kepada kita. Dan barang siapa bersyukur pasti akan ditambah oleh Allah. Itu sudah kata kuncinya seperti itu. Ya. La in syakartum la azidannakum. Itu kata kunci. Jadi Bapak tadi memberikan contoh nyata bagaimana dalam hidup ini selalu mensyukuri sekecil apapun nikmat yang Allah diberikan kepada kita semua. Saya kira begitu sementara dari saya. Mungkin Cak Nun nanti akan menambah.